Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma ba'du. Nama saya Muhammad Yaul Haq, biasa dipanggil Hakku. Umur saya sekarang sudah 17 tahun. Alhamdulillah, saya adalah salah seorang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dan saya juga adalah salah satu alumni di pondok ini, Pondok Baitul Maqdis Totalang di Kolaka Utara. Dan setelah saya sekolah MTS di sini, setelah saya sekolah di pondok ini, saya melanjutkan pendidikan saya di lembaga tahfiz yang ada di Makassar. Nama lembaga tersebut MHQ atau Madrasah Hafiz Quran. Dan insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman, ceritakan kepada teman-teman sekalian pengalaman saya tentang menghafal Al-Quran, bagaimana cara supaya kenapa saya bisa menghafalkan Al-Quran. Langsung saja. Yang pertama, usahakan setiap pekerjaan yang kalian lakukan, perbaiki niat kalian. Jadi setiap pekerjaan yang ingin kalian lakukan, usahakan itu niat kalian perbaiki. Apalagi kalian ingin menghafalkan Al-Quran, usahakan niatnya kepada hal tersebut. Dan usahakan setiap pekerjaan yang kalian lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jika kalian ingin menghafalkan Al-Quran atau ingin mengkhatamkan Al-Quran, kalian harus butuh usaha. Kalian harus berusaha dan butuh kesabaran yang ekstra. Karena tidak mungkin teman kalian yang menghafal, kalian yang masuk hafalannya. Teman kalian usaha, kalian yang dapat hasilnya kan tidak mungkin. Jadi kalian yang usaha, insyaallah yang nikmati hasilnya kalian sendiri. Dan saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan, jika kalian ingin berbuat kebaikan, maka awalnya itu memang harus dipaksa. Kalian harus paksa diri kalian untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena semakin kalian terbiasa dengan kebaikan tersebut, insyaallah akan semakin nyaman dan semakin mudah kalian melakukannya. Walaupun awalnya itu kalian mungkin secara terpaksa melakukannya, tapi insyaallah semakin kalian terbiasa dengan hal tersebut, pasti ada jalannya. Pasti kalian akan terasa mudah melakukannya. Dari keterpaksaan menjadi keikhlasan. Dan salah satu yang membuat saya itu selalu termotivasi ingin menghafalkan Al-Quran, saya ingat pesan-pesan guru-guru saya, nasihat-nasihat dari guru, termasuk salah satu nasihat dari pimpinan saya yang selalu saya ingat. Beliau mengatakan, kalian tidak akan merasakan yang namanya kesuksesan ataupun kesenangan sebelum kalian merasakan yang namanya kesusahan. Jadi jika kalian ingin sukses atau ingin merencanakan sesuatu yang ingin kalian capai, ya awalnya memang kalian harus usaha, harus bersusah-susah dahulu. Kalian nikmati prosesnya selama apa yang kalian targetkan tersebut. Kalian nikmati prosesnya, pasti nanti ujungnya pasti kalian akan dapat hasilnya sendiri. Semakin besar yang kalian usahakan, insyaallah hasilnya juga akan sama dengan apa yang kalian usahakan. Bahkan atau lebih bagusnya, mungkin kalian bisa menambah amal-amal kalian, amal-amal saleh kalian yang mungkin orang jarang melakukannya, atau mungkin tidak semua orang melakukannya, seperti salat tahajud, salat duha, zikir, atau mungkin kalian ingin mengerjakan suatu pekerjaan yang berat menurut kalian bisa salat istikharah, salat hajat, minta sama Allah supaya dimudahkan. Karena sebenarnya amalan semacam ini sebenarnya juga membantu kita untuk mudah melakukan suatu pekerjaan. Jadi insyaallah apa yang kalian usahakan itu pasti kalian akan rasakan bagaimana hasilnya. Jadi selama kalian berusaha, kalian juga harus butuh ekstra sabar, karena pasti jika kalian ingin menargetkan, ingin sukses, pasti nanti kalian akan mendapatkan berbagai cobaan. Makanya kalian minta sama Allah, selalu minta sama Allah supaya dimudahkan. Doa, sambil kalian berdoa kalian juga usaha, dan
yang paling kalian yang harus juga kalian lakukan setelah menghafal itu, kalian harus bersabar, harus nikmati prosesnya. Kemudian yang selanjutnya, jika kalian ingin menghafal Al-Quran, kalian harus punya target. Karena target ini sebenarnya salah satu cara memudahkan kita supaya cepat menghafal Al-Quran. Karena kita punya target. Karena saya termasuk secara pribadi, saya juga punya target untuk menghafal Al-Quran. Target saya itu per bulan, kalau tidak salah 2 juz per bulan, bahkan kadang lebih. Dan alhamdulillah saya mengkhatamkan hafalan saya itu dalam jangka waktu 2 tahun 2 pekan. Jadi jika kalian ingin menghafalkan Al-Quran, bagusnya kalau kalian punya target. Terserah target kalian mau berapa, mau per tahun, mau per bulan, sesuai kemampuan kalian. Bahkan saya dulu di pondok itu kadang sakit. Biasa saya sakit karena saya buru kejar target saya. Karena yang selalu saya pikirkan itu bagaimana saya bisa capai target saya. Karena memang begitu, kita butuh usaha, kita memang harus bersusah-susah. Walaupun bagaimana cobaan yang kalian hadapi nanti ketika menghafal, jika kalian usaha terus bersabar, pasti hasilnya akan kalian dapat. Karena Allah juga berfirman mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan cobaan kepada hambanya kecuali hambanya mampu. Jadi jika kalian ingin menghafalkan Al-Quran, menurut saya sebagusnya kalian punya target. Karena target ini juga termasuk salah satu cara untuk memudahkan kalian dalam menghafalkan Al-Quran. Intinya, jika kalian ingin berbuat suatu kebaikan, apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya, ya paksa diri kalian. Pasti semakin kalian terbiasa dengan hal tersebut, pasti kalian akan semakin, insyaallah nanti akan semakin mudah melakukannya. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran juz 13 surah Ar-Ra'd, kalau tidak salah ayat 13, Allah berfirman, katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Jadi Allah yang Allah butuhkan itu usaha kita. Bagaimana kita bisa berusaha untuk mencapai suatu kebaikan, yang Allah lihat itu usaha kita. Kemudian yang selanjutnya, jauhi maksiat. Sebenarnya tips ini yang harusnya menjadi prioritas utama bagi para penghafal Al-Quran. Walaupun secara pribadi saya juga kadang masih terjerumus di dalam hal ini, tapi alhamdulillah saya dikaruniakan kemampuan oleh Allah mengkhatamkan Al-Quran. Dan saya juga, insyaallah saya selalu minta sama Allah, berdoa sama Allah supaya dijaga diri saya, dijauhkan dari hal tersebut. Karena memang sebenarnya tips ini, itu maksiat ini sebenarnya yang paling bagus kalian lakukan jika untuk memudahkan kalian menghafalkan Al-Quran. Jika kalian bisa jaga diri kalian dari hal tersebut, bahkan jika kalian bisa terhindar dari hal tersebut, dari maksiat ini, bahkan kalian bukan cuma bisa menghafal ayatnya, bahkan mungkin kalian bisa menghafal terjemahannya, halamannya, nomor-nomor halamannya. Contohnya kayak Ahmad dan Kamil, Ustadz Al-Hidayat. Karena memang sebenarnya yang menjadi prioritas utama itu sebenarnya memang ini, jauhi maksiat. Tapi insyaallah minta selalu sama Allah supaya kita dimudahkan, dihindarkan dari hal-hal tersebut. Insyaallah kalian usaha, sabar, doa dan istiqomah, pasti suatu saat kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Insyaallah semakin besar usaha kalian, insyaallah hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati namanya hasil. Jadi teman-teman sekalian, jika kalian ingin menghafalkan Al-Quran atau berniat ingin menghafal Al-Quran, yaitu yang pertama saya sampaikan, perbaiki niat kalian. Kalian usaha, banyak-banyak berusaha. Kalian harus butuh ekstra sabar. Terus jangan lupa berdoa, perbanyak amal-amal kalian.
karena itu semua yang membantu sebenarnya untuk memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Minta selalu sama Allah, karena pasti nanti suatu saat nanti mungkin kalian menghafalkan Al-Quran, dalam prosesnya mungkin nanti suatu saat kalian akan mendapatkan yang namanya mengeluh, capek, jenuh dalam menghafalkan Al-Quran. Tapi insya Allah itu semua capek kalian itu mungkin jika kalian keringat, itu semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus bersyukur kalian capek karena menghafalkan Al-Quran, daripada orang-orang yang di luar sana capek karena mengerjakan maksiat. Jadi cuma ini yang dapat saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah, atau jika ada salah pengucapan, atau ada kata yang menyinggung teman-teman sekalian, atau mungkin teman-teman sekalian merasa tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini semoga bisa membantu para teman-teman sekalian, bisa memudahkan dalam menghafal Al-Quran. Dan saya juga sebagai manusia masih banyak salah, dan saya juga masih sangat kekurangan ilmu, masih banyak butuh bimbingan, dan masih banyak butuh belajar. Jadi saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahannya, saya tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.